satu-satunya jalan untuk kembali ke rahmatullah, untuk bisa sampai ke kasampurnan, ya ketika kita hidup di dunia ini tuntas dalam melakukan tugas hidupnya. Ketika kita mulai bernalar, tentunya nalar kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengenali layang kalimasada, rezeki, pati, istri, beja, dan cilaka. Kita diwajibkan untuk ngayahi dharma yang wajib, lalu kita ngowaih niat untuk mencari bukan ibadah atau bukan ngayahi dharma yang wajib, namun niat kita adalah mencari upah. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nubani ajata jati leluhur nusantara, tapi uluk salah mulia. Ada tumbuh, berkembang, berubah, musnah. Itu adalah di antara hukum alam yang harus kita lampaui ya. Kalau dalam istilah Jawa, biyen aku ora ono, saiki dadi ono, besok maneh ora ono, bali maring rahmatullah. Itu kalau dalam singiran. Singiran itu ya mungkin selawatan lah sejenisnya itu. Selawatan kalau istilah Jawa. Lah, kita itu mesti mengingat hal-hal yang pokok, yang prinsip, bahwasanya keterbatasan kita semua. Kalau dalam agama itu atau kiai ngendika itu, semua yang berjiwa niscaya itu akan mengalami tidak berjiwa atau meninggal gitu. Lah, saya bukan mengajak untuk manusia berpikir mati terus, itu enggak. Namun kita mesti berimbang, yang bahwasanya kita mesti ingat sejauh mana kita hidup di muka bumi ini, otomatis sejauh hayat masih dikandung badan, sejauh kita bernafas ya. Lalu sesuai kuota, kalau istilah HP-nya tentu ada batasan. Mungkin hanya yang kuotanya hanya 5 giga atau 10 giga atau ada yang 100 giga mungkin lah. Ini tergantung kuota kita. Lah, hal yang saya akan ceritakan, yang saya maksud bahwasanya kuota hidup di dunia ini adalah penting untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya agar kita itu tidak terlalaikan oleh hal-hal yang tidak penting ya. Sekali lagi, kita gunakan yang sebaik-baiknya agar kita itu tidak lalai atau tidak tergaduhi oleh hal yang tidak penting. Lah, saya akan merana kepentingan hidup di dunia ini. Sekali lagi, kita dulu nggak ada, sekarang menjadi ada, kelak akan tidak ada. Lah, kemana kita? Lah, jangan sampai kalau dalam cerita alam kubur ini minta waktu sesaat saja untuk kembali ke bumi, untuk melakukan hal-hal kebaikan yang luar biasa, sedangkan sudah divonis taruhlah kematiannya atau ya takdirnya sudah habis ya. Saya akan mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk kembali ke rahmatullah, untuk bisa sampai ke kasampurnan, ya ketika kita hidup di dunia ini tuntas dalam melakukan tugas hidupnya. Tugas yang termaksud, ya sekali lagi, tugas yang termaksud semestinya manusia bisa mengetahui layang kalimasada kalau istilah Jawa. Mungkin kalau istilah sana ya kalimat syahadat, tapi saya tidak akan mencampurkan yang demikian, namun saya akan memberikan rujukan dan tidak harus dipercaya bahwa setiap manusia semestinya dalam usia patutnya, dalam usia dewasanya ya, sesuai dengan yang telah ditentukan umur 10 tahun, ketika kita mulai bernalar, tentunya nalar kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengenali layang kalimasada. Yang saya maksud layang kalimasada itu adalah
rezeki, pati, istri, beja, dan cilaka. Ya, sekali lagi, rezeki, pati, beja, dan cilaka, serta istri atau suami. Lah, ini mesti kita perlu maneges, ya. Maneges dalam arti, kalau istilah Pak ya mungkin istiqaroh, ya, mohon kejelasan kepada sang hidup kita, ya, kepada sang hidup kita, lalu untuk bisa mendapat jawaban dari Tuhan Yang Maha Esa. Lah, ini otomatis kalau istilah Jawa itu perlu mengenali atau ngawruhi anane sedulur papat kelimo pancer, ya, tentunya perlu ngawruhi hal yang demikian. Lah, untuk bisa mengetahui layang kalimasada yang isinya itu beja, cilaka, pati, jodoh, ya, istri atau suami. Yang dimaksud jodoh kalau perempuan tentunya adalah suami, kalau laki-laki tentunya adalah istri. Lah, beja, cilaka, rezeki, pati, dan istri atau suami. Lah, ini penting kita ketahui. Lah, ketika itu kita menggunakan semaksimal mungkin untuk berbuat sebuah kebajikan. Satu adalah kuncinya niat ngayai darmaning wajib. Sekali lagi, tidak ada manusia yang ingin sampai kepada kasampurnaning urip kok niatnya ngowaih niat, ya. Ini perlu waspada bahwa kita rawan sekali ngowaih niat. Dari niat tugas yang maha kuasa itu kita untuk ngayai darmaning wajib kalau istilah Jawa. Kalau istilah orang yang lain mungkin adalah ibadah, ya. Kita diwajibkan untuk ngayai darmaning wajib, lalu kita ngowaih niat untuk mencari bukan ibadah atau bukan ngayai darmaning wajib, namun niat kita adalah mencari upah. Lah, ini memang sangat rawan sekali, ibaratnya sangat tipis perbedaannya antara kerja dan nyambut gawe, antara dharma dan ibadat. Nah, kalau kita ibadah, kecenderungannya kita tentu adalah bukan menggapai ridhonya murni, namun kita berharap-harap. Lah, seyogianya kita kata kalau orang Jawa itu adalah darmaning wajib, artinya kita obah, yang penting itu obah, ya, melangkah untuk kepentingan umum, ya, melangkahkan pikirannya, tenaganya untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sekali lagi saya mengatakan, yang kategori orang yang betul-betul ngayai darmaning wajib adalah orang yang memikirkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Niscaya ini adalah sah, ya, menurut alam, menurut leluhur, dan menurut Tuhan Yang Maha Esa. Artinya manusia, mengapa bangsa wali, ya, atau para wali itu selalu mengedepankan kepada kepentingan umum. Artinya orang yang sampai kepada tahapan yang sufi atau yang betul-betul atau sungguh-sungguh dalam beribadah tentunya adalah memikirkan kepentingan umum, seperti pula para nabi. Lah, ini satu-satunya jalan, kembali lagi, satu-satunya jalan untuk kembali ke kasampurnaan, ya, ketika kita hidup di dunia dan selesai dalam tugasnya. Lah, dalam skala kecil tentunya kita juga skala pribadi yang saya maksud, tentunya kita berbuat sebecik-beciknya dan mengetahui garis titis pepesteneng urip, ya. Artinya kita mohon kejelasan. Mohon kejelasan ini adalah berbeda dengan doa. Kalau kejelasan ini mohon keterangan atau petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa seluruh sekalian alamnya, bukan mohon untuk pribadinya. Dalam arti begini, mohon kejelasan bukan berarti mohon karena keinginan. Ya, jelasnya manusia adalah untuk apa maksudnya. Kejelasan manusia ini untuk apa? Termasuk kejelasan fungsi diri di atas bumi ini, fungsi hidup di atas bumi ini adalah untuk apa? Niscaya manakala kita dalam niat yang sungguh-sungguh untuk bisa meyakini bahwasanya satu-satunya jalan untuk kembali ke rahmatullah, ya, ketika kita hidup di dunia ini dan selesai dalam tugas hidupnya, berdasar kepada mohon petunjuk untuk bisa menempati dan menepati layang kalimasada atau
beja cilaka, pati, rezeki, dan suami atau istri. Saya rasa demikian. Terima kasih.